Apa yang dulu kita pernah menang, belum tentu di kesempatan yang lain kita bisa menang terus. Dulu kita bisa ngampunin, tapi di next kemudian ada kesempatan lagi kita ngalamin kepahitan dan luka. Kita gagal untuk ngampunin. Dan hidup kita itu tiap orang punya area-area tertentu yang gampang banget untuk godain kita. Dalam Mazmur 56, kita melihat di ayat 1 dulu, untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Saudara, kita semua sudah tahu bahwa Daud itu punya reputasi yang paling keren, yaitu mengalahkan Goliat. Satu raksasa yang begitu gede dengan segala kekuatan, orang Israel dengan tentara yang besar bisa kalah gertak. Bisa begitu ketakutan dan terintimidasi. Tapi kalau kita melihat latar belakang dari Mazmur 56, ternyata Daud mengalami kekalahan. Lagi-lagi di tangan orang Filistin. Dan yang mengalahkan dia kali ini bukan raksasa, cuman orang biasa. Rakyat kecil, dalam arti cuman tentara ukuran normal. Daud dikalahkan oleh mereka. Kalau Anda meneruskan di ayat yang kedua sampai dengan ayat ketiga, bahkan Daud menangis di hadapan Tuhan. Dia berteriak dan dia berkeluh kesah sepanjang hari. Dia merasa betul-betul dianiaya, diinjak oleh musuhnya yang bukan raksasa. Anda perhatikan. Lalu di ayat yang keempat dan kelima, Daud mengekspresikan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya aku puji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ternyata pada waktu dia menghadapi Goliat, malah dia nggak takut, saudara. Tapi ketika dia berhadapan dengan ukuran normal, yang sebaya ukurannya dengan dia, ternyata Daud ini ngalamin takut. Yang saya tangkap dari cerita ini tuh gini, iblis itu akan selalu tidak pernah berhenti. Di dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 13 dituliskan bahwa setelah iblis mencobai Tuhan, dia mundur sementara. Untuk apa? Untuk cari-cari kesempatan, peluang kapan dia bisa attack lagi. Kapan dia bisa ganggu lagi, kapan dia bisa menyerang lagi. Dan yang saya lihat, dulu Daud pernah mengalahkan orang Filistin. Tapi ternyata Daud tidak kebal juga bisa dikalahkan lagi oleh orang Filistin. Apa yang dulu kita pernah menang, belum tentu di kesempatan yang lain kita bisa menang terus. Apa yang dulu kita bisa kalahkan, misalnya nih, dulu kita bisa tetap jujur. Dulu kita bisa tetap tulus tidak menerima suap. Tapi di next kesempatan kita bisa aja jatuh loh, tergoda lagi untuk menerima suap. Dulu kita bisa ngampunin, tapi di next kemudian ada kesempatan lagi kita ngalamin kepahitan dan luka. Kita gagal untuk ngampunin. Saudara, ini yang saya tangkap bahwa tidak ada satupun dari kita itu kebal untuk selama-lamanya dari serangan, dari gangguan yang iblis lakukan. Tetapi yang saudara dan saya perlu ingat, iblis akan selalu mencari kesempatan untuk apa? Nyerang kita kembali. Dan yang saya perhatikan, dia akan selalu berusaha menggeret kita di lubang di area yang sama. Orang Filistin pernah dikalahkan Daud, tapi iblis pakai lagi orang Filistin untuk kalahkan Daud. Karena iblis itu tahu bahwa manusia itu menang kemarin belum tentu hari ini menang. Bisa kudus kemarin belum tentu hari ini bisa menjaga kekudusan. Iblis akan selalu berusaha ngerti. Dia tuh ngerti kelemahannya manusia ya. Gak konsisten saudara. Menang kemarin belum tentu menang sekarang. Jujur kemarin belum tentu jujur hari ini. Setia kemarin belum tentu setia hari ini. Jadi iblis itu tahu dia akan berusaha untuk pakai lubang yang sama untuk terus menyerang saudara dan saya. Nah, orang Filistin ini bisa menjadi gambaran dari trauma masa lalu misalnya. Trauma masa lalu. Dia bisa pakai itu berulang-ulang untuk nyerang kita. Saya dulu pernah hampir mengambil keputusan
untuk tidak mau menikah. Kenapa? Karena saya berasal dari keluarga yang boleh dibilang broken home. Sehingga akhirnya saya tuh trauma. Saya trauma masuki pernikahan. Bagaimana kalau saya ngalamin yang sama? Iblis menaruh di dalam otak saya. Jangan merit, nanti jangan-jangan kayak orang tua kamu. Pernikahan kamu juga gagal. Nanti jangan-jangan kayak keluarga kamu, rumah tanggamu juga hancur. Kamu lihatan berapa banyak orang hancur. Iblis akan pakai itu, mengintimidasi. Pokoknya tujuannya mencuri, membunuh, membinasakan. Dia tidak mau saudara dan saya happy. Dia tidak mau saudara itu mengalami kepenuhan berkat. Dia tidak mau. Orang Filistin bisa juga menjadi gambaran dari problem yang kita hadapin, misalnya kepahitan, saudara. Saudara, saya ini punya satu area yang dimana saya masih harus terus bergumul, yaitu yang namanya forgiveness. Saya punya habit, kalau dibandingkan dengan suami saya itu hatinya tuh seluas samudra. Dia itu penuh dengan pengampunan. Buat dia itu mengampuni, itu sekian menit, sekian detik bahkan. Dia sanggup itu melakukan itu. Tapi saya berbeda sekali dengan suami saya. Nah, ini yang dipakai oleh iblis untuk berkali-kali menyerang saya. Makanya jangan heran ketika orang dengan kelemahan tertentu, makanya saudara akan temukan, Anda akan dihadapkan terus dengan godaan-godaan di situ. Misalnya saya akan dihadapkan terus cukup sering dengan godaan berupa orang-orang yang melukain, orang-orang yang punya potensi menyakitin. Dan percayalah, bukan Tuhan yang pengen istilahnya godain saudara terus, enggak. Tapi iblis akan selalu mencari peluang. Orang Filistin ini menjadi seperti titik area yang cukup sensitif dalam hidup Daud. Dan itu yang akan dipakai terus. Kalau saudara pelajarin, dari semua musuh-musuh bangsa Israel, orang Filistin ini yang paling saudara, gregetin, nggak pernah berhenti-berhenti, yang godain terus, bahasanya orang tuh godain terus tuh orang Filistin. Dan hidup kita itu tiap orang punya area-area tertentu yang gampang banget untuk godain kita. Dan itu akan diserang terus. Iblis tidak suka kita menang. Iblis tidak senang saya menang dari kepahitan. Iblis tidak senang saya menang di dalam pengampunan. Dia akan selalu berusaha menyerang dalam area-area seperti itu. Dan saya berharap saudara, ini kita bisa keluar menjadi pemenang. Orang Filistin itu juga bisa menggambarkan tentang kegagalan-kegagalan kita, misalnya di masa yang lalu. Berapa banyak saudara yang pernah melakukan bisnis, akhirnya gagal, bahkan beberapa kali gagal, saudara mulai trauma. Lalu iblis mulai mengintimidasi saudara dan bilang begini, kamu lo udah gagal, kamu tuh lo enggak bisa, kamu lihatan pengalamanmu tuh enggak ada, nanti kamu bikin gini, kamu gagal lagi. Akhirnya menghindarkan saudara untuk melangkah. Padahal dulu gagal belum tentu hari ini gagal loh. Siapa tahu ternyata dulu gagal, yang ini malah penjebolan, terjadi breakthrough. Anda bayangkan kalau Thomas Alva Edison dalam percobaan yang kesekian ratus, saudara, saya mendengar ceritanya percobaan dia itu ribuan. Nah, kalau dalam percobaan sekian ratus dia menyerah, saya percaya hari ini saudara dan saya tidak akan menikmati fasilitas lampu yang indah sampai hari ini. Nah, ini loh yang iblis lakukan, dia tidak mau ada breakthrough. Kalau saudara pernah gagal di masa lalu, kalau saudara pernah fail di masa yang lalu, saya cuma ingin mengencourage, melangkah lagi, coba lagi bersama dengan Tuhan. Kalau kegagalan terjadi berkali-kali, saya kagum Thomas Alva Edison itu simpelnya tuh bilang begini, wah kamu udah gagal ya 100 kali. Dia jawabnya gini, aku bukan gagal 100 kali. Aku berhasil menemukan 100 penyebab kesalahanku. Jadi dalam 100 kali percobaan itu, aku menemukan 100 kesalahan yang harus aku hindari. Saudara anggap seperti itu. Ketika saudara gagal, saudara sedang menemukan kesalahan dari pengalaman di masa lalu. Mencoba lagi dan menghindarkan kesalahan yang sama. Bukan mengulangi kesalahan yang sama, tetapi menghindarkan kesalahan yang sama.
Tapi iblis akan selalu berusaha. Beberapa waktu yang lalu seseorang cerita, gimana Bu, saya setiap kali mulai bangkit iman, iblis itu menaruh pikiran di dalam otak saya tuh gini, kamu ini punya utang banyak, mana bisa. Kamu ini loh utangnya terlalu besar. Terus hasil kerjamu tuh segini, nggak nutut, nggak keburu. Ini loh, sehingga apa? Sehingga dia akhirnya itu lebih sering ragunya daripada imannya. Lebih sering negatifnya daripada positifnya. Lebih sering downnya daripada semangatnya. Iblis akan selalu mencari cara untuk melakukan itu, saudara. Supaya saudara dan saya itu tidak maju-maju. Supaya saudara dan saya selalu ada berkutat di area yang sama. Menikmati kegagalan, selalu terpenjara dalam trauma, terpenjara dalam kepahitan, terpenjara dalam lingkaran ketakutan, terpenjara dalam lingkaran kegagalan. Apa resep yang dilakukan Daud? Ternyata ketika dia kali ini dia fail dengan orang Filistin, dia tuh ternyata ngalamin ketakutan. Dan yang mengagumkan, dia bilang begini, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Dalam versi bahasa Inggrisnya dituliskan gini, I will boast in your promises. Aku akan berbangga di dalam janji-janjimu. Rupanya pada waktu Daud itu takut, salah satu resep yang menjadi kekuatan buat dia melewati ini adalah dia fokus ke janji Tuhan. Jadi contohnya begini saudara, mungkin ketika saudara berusaha beberapa kali, saudara gagal. Terus saudara kali ini takut untuk melangkah karena takut gagal. Ini cara yang dilakukan oleh Daud. Dia bukan hanya belajar kesalahan di masa lalu, tapi ini cara dia menguatkan dirinya adalah dia fokus ke janji Tuhan. Jadi misalnya seperti ini saudara, Tuhan engkau sudah janji bahwa engkau akan memberikan jalan keluar. Engkau sudah berjanji bahwa engkau akan tolong saya melewati ini. Engkau sudah berjanji engkau akan memberikan kesempatan pekerjaan yang luar biasa. Jadi inilah yang kita pakai untuk nguatin kita supaya kita terus maju melangkah. Ketika kita dihadapkan lagi pada trauma-trauma, saudara ingat lagi kepada apa yang Tuhan janjikan. Supaya apa? Supaya saudara kuat lalu melangkah lagi. Jadi jangan menyerah. Kalau hari ini iblis mengintimidasi saudara, fokus kepada apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada saudara. Fokus kepada apa yang Tuhan sudah janjikan. Fokus kepada apa yang Tuhan telah ingatkan kepada saudara yang dia akan lakukan dalam hidup saudara dan saya. Jadi kuat sampai kita melihat kemenangan terjadi di tangan kita. Dan jangan menyerah. Tuhan memberkati.